Oke guys, nih gue lagi berada di mana nih? Lapangan Sakura ya yang berada di Ciapus. Katanya di sini sih gacor nih, ada seller. Cuma gue nggak tahu dah. Oke nih teman-teman, mudah-mudahan sih gue sambil nunggu nih ya. Oke. Jadi gini, gue sambil bengong tadi kan sambil santai. Gue sambil baca kode etik gitu kan. Gue pengen tahu sih kode etik apa aja gitu kan yang gue harus tahu dan apa aja yang harus yang kita tidak harus lakukan lah kayak gitu kan. Ada salah satu kode etik yang menurut gue ini tuh konyol gitu, bener-bener segala sesuatunya itu si Shopee ini tuh selalu menyalahkan itu driver terus gitu kan. Ini ada di, kalau nggak salah sih tadi di kolom nomor 9 ya, itu kalau kita bawa makanan acak-acakan dari resto ataupun dari merchant ataupun barang rusak dari seller gitu kan, apapun itu karena salah driver gitu loh. Ini menurut gua aneh gitu, kok diberatin tuh ke driver terus, heran gua gitu. Kenapa driver terus gitu kan. Kan sedangkan itu pesanan kan dari yang buat itu kan dari resto, mau acak-acakan atau kayak gimana, kita kan nggak tahu dalamnya itu bakalan kayak gimana. Kan kita nggak mungkin segel rusak ataupun dalamnya acak-acakan dan ataupun barangnya rusak, kita kan nggak tahu itu kan dari sellernya langsung atau dari restonya. Masa iya kita harus cobain dulu kalau kita misalkan bawa HP ataupun makanannya nggak sesuai. Ini bahaya juga gitu kan menurut gua, karena ini kalau misalkan ada customer yang nakal ataupun yang rese, wah bahaya juga sih ini menurut gua. Ini lucu aja gitu loh. Ini aduh, hati-hati nih teman-teman, hal-hal yang kayak gini itu bisa merugikan kita. Itu kita dikenakan poin 50, itu berbahaya banget itu teman-teman menurut gua. Coba teman-teman kalau menurut kalian, coba ketika di kolom komentar. Ini menurut gua aneh, unik gitu. Gua ya iseng-iseng aja gitu baca-baca kode etik dan ternyata ada hal kayak gini. Salah terus driver gitu kan. Ya tolonglah untuk Shopee gitu kan, janganlah kayak gitu, karena kita driver itu nyari uang bukan buat nyari buntung gitu kan. Otomatis ya kita nyari uang itu untuk keluarga. Jangan sampai, ya ini sih masukan dari gua gitu kan, cobalah untuk Shopee lebih baik lagi ke depannya, karena enggak semua customer itu benar gitu, dan semua itu ada yang nakal atau gimana gua nggak ngerti dah gitu kan, atau mungkin ada yang sekongkol dengan seller atau resto, atau gua nggak ngerti kayak gitu. Jadi jangan sampai driver terus gitu kan, bentar-bentar driver yang salah, tiba-tiba akun minus hingga jutaan, bahkan kena PM gitu kan. Barang hilang nggak diterima sama customer, itu kita juga yang salah, sangkanya kita yang ngilangin, kita di jalan nggak tahu gitu kan. Nah satu lagi teman-teman, kalau bisa, kalau memang kalian itu gitu kan sedang bawa barang pesanan orang lain gitu kan, atau paket barang hilang, gua saranin kalian negosiasi aja, jangan pernah lapor ke customer service Shopee. Saran gua kayak gitu teman-teman. Kenapa? Oke, nanti kita lanjutan lagi di sesi-sesi next gitu kan, karena ini pengalaman gue pribadi. Kalau misal memang ini berguna, silakan share teman-teman. Menurut kalian gimana? Kita diskusi bareng-bareng lagi dah. Ini unik-unik aja gitu kan. Ada aja gitu kesalahan kode etik ini gitu, aneh. Semua itu kayaknya disalahkan itu driver terus. Menurut kalian kayak gimana teman-teman? Ya kita diskusi bareng-bareng lagi, langsung aja ketik di kolom komentar.